Kalau kamu tidak cinta sama EM, kamu pun tidak berhak untuk menyakitinya. Kalau kamu tidak cinta, bilang terus terang. Akhiri, pahit memang, tapi itu bagus untuk kalian berdua. Apalagi untuk EM. Coba kamu bicara dengan Pak Ustadz. Masa ngomongnya sama si Kemet? Jangan dilihat orangnya, tapi lihat ilmu yang disampaikannya. Jangankan kita yang ilmu agamanya rendah, Kusoy yang ilmu agamanya tinggi saja nurut sama Pak Kemet. Pastikan Pak Kemet punya sesuatu. Ya tapi kan kamu tahu sendiri, Kum. Dia ilmunya dari HP. Selama memang ilmunya bagus, tidak penting datangnya dari mana. Saya sebenarnya kepengen tinggal di rumah jompo. Saya juga. Di sana enak, ada yang ngurusin, nggak dicemberutin. Tapi anak-anak nggak ngasih, malu. Kita tetap tinggal di rumah, tapi tidak diajak ngobrol. Kalau saya ngomong, Dedeh bilang cerewet. Kalau saya ngomongin masa lalu, katanya bosen. Di panti jompo enak, banyak kawan, ada yang ngurusin, kita bisa curhat masa lalu. Mereka bilang tidak mau dicap anak durhaka kalau kita ditaruh di panti jompo. Padahal di sana enak. Jang, kamu teh serius mau nanam modal bulan depan? Serius atuh, Dan? Kalau kamu serius, saya mau bilang sama teman saya. Soalnya ngantri yang mau nanam modal. Jadi harus bilang jauh-jauh hari, Jang. Kita ke warung entin yuk. Enak ngobrol di sana sambil ngopi. Masa ngobrolin bisnis di pinggir jalan? Kayak main-main. Yaudah, yuk. Di satu sisi saya bahagia, di sisi yang lain saya takut uangnya kurang, Sob. Saya kan harus mulai mikir punya tabungan. Kalau mau maju, mau berkembang, saya harus bisa mengatur keuangan. Saya nggak mau kayak dulu, nggak punya modal buat ngerenov rumah. Punya uang bukannya malah enaknya, Kang. Malah bikin pusing. Ya emang gitu, Sob. Begitu punya uang, yang dipikirin teh bagaimana caranya memperbesar kebutuhan hidup sama memperbesar pengeluaran. Kamu teh keterlaluan. Sudah punya anak, punya istri, masih saja godain cucu entin, dokter Clara. Entin itu janda. Janda itu cocoknya sama duda. Dokter Clara itu ilmunya tinggi. Orang pintar. Orang pintar cocoknya sama orang pintar juga. Percuma kamu kejar. Tidak bakal dapat. Daripada ngejar yang mustahil, mending kamu urus yang ada di depan mata kamu. Jauhin Tin, dokter Clara, cucu. Pulang sana. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya wae. Em? Assalamualaikum, Cek Em. Kapan datang, Cek? Kemarin, Cu. Cucu abis makan siang. Cu, Cucu teh mau nanya, Kang Aceh masih suka godain kamu? Masih, Cek. Setiap hari malah. Kalau ketemu setiap hari teh ngajakin makan-makan, ngajakin nonton, ngajakin jalan.
Malah kalau malam ya dia teh sering datang ke kosan cucu, gedor-gedor rumah cucu. Astagfirullahaladzim. Katanya cemburu itu menakutkan ya? Iya, betul Mang Ocat. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, jika daun yang masih hijau diletakkan di dadanya, daun itu seolah bisa kering karena panasnya cemburu. Itu kenapa dosa syirik menjadi dosa yang tidak terampuni. Karena menduakan Allah. Maaf Pak Ustadz, bisa diterangkan kepada saya apa hubungannya cemburu dengan dosa syirik? Ada waktunya nanti saya jelaskan. Ada waktunya azan dikumandangkan. Sudah masuk zuhur? Azan Kusoy? Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak terasa ya, hari sudah siang. Saya pamit dulu ya, mau sholat. Ya. Besok datang lagi ya? Pasti. Besok kita bicarakan agresi Belanda ya. Iya. Mak, saya juga mau pamit, mau nganterin Nek Ijom. Iya. Ya, kamu teh nggak pulang? Enggak, saya nemenin Maeros di sini. Ya udah. Udah, jangan banyak ngobrol. Nanti sholat zuhurnya ketinggalan. Iya, Nek. Mak, permisi. Iya. Ayo, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Nek. Ya, Mak sholat zuhur dulu ya. Kamu nggak sholat? Ntar Mak, Mak aja duluan. Makan kalau dituruti nggak ada habisnya. Dede teh seneng kalau ketemu Asobri. Sama, Asobri juga. Tapi mungkin kita nggak bisa ketemu seperti ini lagi karena Asobri sibuk. Gak apa-apa, A. Kita ketemunya hari Sabtu sama hari Minggu aja. Kalau Asobri teh lagi libur. Asobri pengen cepet-cepet punya uang banyak, uang yang cukup buat ngelamar Dede cantik. Tapi gaji Asobri kecil. Dede cantik masih mau nerima keadaan Asobri. Berapapun penghasilannya Asobri nanti, Dede pasti nerima. Terima kasih ya Dede cantik. Makasih untuk apa? Makasih udah nerima Asobri apa adanya. Si Aceng emang gila. Selalu bikin masalah. Apa sih maunya dia? Ini Kang Idan kopinya. Makasih ya, Tin. Iya. Kang Ujang. Kasih, Cek. Masa kopi doang, Bos? Iya. Kita kan lagi ngobrolin bisnis. Yaudah jangan pesan-pesan. Pesan sok. Cek. Mie ya, pakai telur 2. Oh iya, sebentar Kang. Yang, berapa bulan depan kamu ngasih modal teh? Enakan berapa ya? 2 juta? Boleh 2 juta. Tapi kamu naruhnya
sebelum tanggal 1 ya. Seminggu sebelum transferan masuk? Iya. Oke. Aman nih biaya hidup untuk bulan depan. Bener ya, Jang? Bener atuh, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tin, Aceng mana? Nggak ada di sini, Mak. Ah, yang benar? Iya, dari kemarin tuh nggak kesini. Masa sih? Ujang, lihat Aceng. Enggak, Mak. Idan, Enggak, mah boro-boro. kamananya si Aceng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar-dengar Aceng sama Em berantem ya? Iya kali. Jang, itu mah urusan mereka. Kita urus bisnis kita aja. Ingat, Jang, 2 juta ya. Kamu ngasihnya seminggu sebelum transferan gaji bulanan, ya? Iya. Masa sabaran amat sih, Bos? Ini teh demi kamu, bukan demi saya. Saya mah cuma ngiketin, Jang.